tidak ada teorinya. Sebab teori yang benar itu tadi yang disebut oleh Mbak Titi, kita mau membatasi jumlah komponen di legislatif. Kalau dalam sistem parlementer itu kan dengan cara dibentuknya koalisi pemerintah. Kalau koalisinya menang atau mayoritas disebut dengan majority rule, ya kan? Kalau dia kalah disebut opposition. Nah sekarang di dalam presidensialisme kan sistem itu nggak ada. Dulu saya pernah mengusulkan dilahirkannya undang-undang koalisi supaya partai-partai yang berkumpul di belakang pemerintah diikat oleh satu peraturan perundang-undangan yang resmi, sehingga koalisi pendukung pemerintah menyebut diri kelompok yang tidak mendukung pemerintah, karena kalau di dalam parlementer disebut oposisi, kita menyebutnya apa? Itu pengelompokan yang disebut oleh Mbak Titi tadi. Atau saya lebih setuju dengan cara agar dapilnya dikecilkan, sehingga di satu dapil itu memang proporsional tertutup, tapi bukan tertutup dalam pengertian tidak ada kandidat. Ada kandidatnya sehingga cuma ada satu orang kandidat dalam satu dapil. Satu orang kandidat dalam satu dapil, dalam satu partai, itu menyebabkan tidak ada perkelahian di dalam partai politik seperti yang terjadi sekarang. Nomor satu berkelahi dengan nomor dua berkelahi dengan nomor tiga, tiba-tiba yang nomor 7 lebih tinggi daripada yang nomor 1, lalu mereka berkelahi. Hal-hal seperti ini tidak boleh kita biarkan lagi, karena itu merugikan partai politik. Karena itulah kemudian penyederhanaan itu bisa menyebabkan di satu dapil kecil hanya ada satu partai politik pemenang, dan gambarnya pun sederhana, gampang dikuasai apa dimengerti oleh rakyat. Inilah yang menyebabkan lebih jelas nanti jumlah anggota dewan, nggak perlu bertengkar berbulan-bulan seperti sekarang. Sebab itu kemudian bisa dimitigasi pakai exit poll, pakai quick count dan sebagainya. Itu lebih real saya kira. Di masa yang akan datang harus diberlakukan seperti itu gitu loh. Harus ada keberanian kita untuk menilai keputusan Mahkamah Konstitusi ini sebagai jalan akhir kita, supaya kita tidak saling tuduh terus-menerus. Jalan akhir kita untuk menyempurnakan sistem pemilu yang kita sesuaikan dengan sistem pemerintahan dan lain-lainnya. Saya kira proposal ini sudah pernah lama ada di teman-teman Perludem. Sekarang ini partai politik tinggal membuka hati aja, ayo kita benar-benar mau pride ini supaya nanti jangan habis pemilu kita saling tuduh terus gitu loh. Saya kira ini maksudnya yang baik menurut saya di keputusan ini gitu. Baik, saya ke Mbak Titi.